Gibran, Jokowi, Bobi, itu sekarang anggota partai yang mana? Di PDI, ya kita tahu dong, dengan apa yang sudah mereka lakukan dengan PDI, pasti ada penolakan. Bahkan di Sumatera Utara, ketika besok mau ada pilkada, PDI menyatakan siapa saja boleh ngambil formulir untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, kecuali Bobi. Dan Bobi, menantunya Pak Jokowi, katanya mau maksain diri ngambil formulir pendaftaran gubernur dari PDIP. Artinya apa? Artinya bahwa di PDIP atau di kalangan PDIP terasa bahwa Gibran, Pak Jokowi maupun Bobi itu sudah bukan menjadi bagian lagi dari Partai Banteng. Terus Erlangga Hartarto, ini ketua Golkar, bilang Gibran dan Jokowi itu otomatis atau suasananya sudah menjadi kader Golkar. Kita nggak tahu statement itu, apakah ingin memuluskan nanti langkah Erlangga untuk mengambil ketua Golkar kembali, membutuhkan dukungan Pak Jokowi, atau sebetulnya jaga-jaga jangan sampai Pak Jokowi justru mau ngambil partai Golkar. Kita tahu Golkar itu kan banyak banget faksinya. Ada faksi LBP misalnya, ada faksi JK, ada faksi Ical, ada faksi Bambang Susetio, dan banyak lagi varian-varian faksi di dalamnya. Bukan gampang kalau seandainya Pak Jokowi punya minat untuk ngambil Golkar. Kabarnya yang berhembus kemarin-kemarin, Bahlil yang mau didorong-dorong untuk memuluskan jalan salah seorang yang didukung Pak Jokowi untuk ngambil Golkar. Tapi berbeda. Erlangga sepertinya dapat support, dapat apresiasi dari banyak DPD. Karena apa? Karena harus diakui pemilu kali ini Golkar suaranya naik cukup signifikan. Kursinya di DPR juga naik cukup signifikan. Orang bisa berdebat bahwa ini kan karena pengaruh bansosnya Pak Jokowi yang kemudian dikapitalisasi oleh Golkar sehingga suara Golkar naik signifikan. Bisa berdebat seperti itu, tetapi kan harus diakui ketua Golkar pada saat pemilu ya Erlangga, sehingga apresiasi dari DPD, DPC kepada ketua umumnya memungkinkan Erlangga akan menambah lagi masa jabatannya. Pertanyaannya, kalau ada Pak Jokowi yang pingin juga ngambil partai Golkar, kabarnya begitu. Dan jelas-jelas di PDI dia sudah tidak punya tempat lagi karena dianggap mengkhianati Partai Banteng. Apakah Erlangga mau begitu saja memberikan kekuasaannya kepada Jokowi? Atau jangan-jangan justru Pak Erlangga sedang mengantisipasi kekuatan Jokowi yang akan menggergaji kursinya? Saya membacanya seperti itu. Karena itu wajar kalau belakangan barangkali hubungan Erlangga jauh lebih mesra ke Pak Prabowo ketimbang ke Pak Jokowi. Kenapa? Karena kan realitanya kita harus tahu Golkar itu bukan partai yang didesain menjadi partai oposisi. Dia nggak pernah ada di luar pemerintahan. Dia selalu menjadi partai bagian dari pemerintahan. Kalaupun misalnya zaman SBY pernah berkompetisi dengan Wiranto dari Golkar, tetapi waktu itu wapresnya SBY adalah Yusuf Kalla, orang Golkar juga. Jadi ketika Golkar kalah, Golkar faksinya Wiranto, toh pada pemerintahan orang Golkar juga ikutan di kabinetnya Pak SBY. Dan sampai saat ini, Golkar memang tidak pernah berdiri sebagai partai oposisi. Dia berdiri sebagai partai penguasa. Dan siapa penguasa? Dalam konstitusi kita, penguasa real adalah presiden. Jadi, kalau sekarang atau kemarin-kemarin Golkar tunduk patuh kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi masih presiden. Tetapi setelah KPU menetapkan misalnya pasangan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden,
pasca putusan MK yang tidak bulat itu, lonjong-lonjong karena ada 3 hakim konstitusi yang punya dissenting opinion, akhirnya kekuasaan akan beralih, mau tidak mau, dari tangan Jokowi ke tangan Prabowo. Iya, ada Gibran di situ, tapi kan Gibran fungsinya sebagai wapres. Dan wapres kita tahu, kayak Pak Ma'ruf Amin sekarang deh. Apa kekuatannya? Apa hasilnya atau apa powernya bagi pemerintahan Jokowi? Bahkan selama 5 tahun belakangan, Pak Ma'ruf itu kayak Isuzu Panther, nyaris tak terdengar. Itu iklan lama ya. Saya ingin mengatakan bahwa pada akhirnya bergantung dari penguasa, dari presiden yang akan datang. Apakah misalnya Pak Prabowo mengikhlaskan nanti dalam kekuasaannya ada matahari kembar. 1 mataharinya Prabowo, 2 mataharinya Jokowi. Gue nggak yakin Pak Prabowo ikhlas juga ada 2 matahari. Kenapa? Karena kalau kayak gitu, dia terus-menerus dibayang-bayangi oleh kekhawatiran, dibayang-bayangi oleh perasaan tidak tenang untuk menjalankan pemerintahannya karena ada kekuatan lain di luar dirinya. Mungkin juga keinginan mengambil Golkar agar punya kaki yang lebih kuat untuk... Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara Eko mengenai Bobi Nasution dan mengenai Gibran Raka Buming Raka. Dan Bobi Nasution ini adalah menantu dari Pak Jokowi dan Gibran adalah anak kandung dari Joko Widodo. Tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas karena di dunia politik saat ini memang banyak yang melakukan hanya kepentingan pribadi yang ingin memiliki kekuasaan. Tentunya kita harus mengetahui apakah ini layak untuk memimpin atau tidaknya. Kita harus menggali sesuatu informasi yang bermanfaat bagi kita, teman-teman. Tentunya apa yang disampaikan oleh saudara Eko ini sangat menarik untuk kita bahas karena mengenai Gibran juga. Walaupun Prabowo Gibran sudah memenangkan Pilpres di 2024 ini, kita memberikan selamat terhadap Prabowo Gibran dan memberikan hormat terhadap 01, 03 yang sudah berjuang sejak awal, dan walaupun hasilnya tidak maksimal, dan kita doakan saja Prabowo Gibran bisa menjalankan amanah dan bisa mewujudkan program-program yang telah disampaikan kepada masyarakat. Bobi mau ambil formulir Pilgub Sumut di PDIP meskipun masuk blacklist. Wali Kota Medan Bobi Nasution tetap akan mencoba mengambil formulir pendaftaran ke PDIP sebagai calon gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024. Dia tetap ingin mencoba meski Sekjen PDIP Haston Creston sudah memasukkan namanya ke daftar hitam. Nah, teman-teman, memang Haston mengatakan bahwasannya Bobi Nasution ini tidak lagi bisa mengataskan nama dari partai PDIP karena Haston ini mendukung Prabowo Gibran, padahal Bobi Nasution ini berlatar belakangan partai PDIP pada Pilpres di 2024 kemarin. Itu sangat terang-terangan karena Bobi Nasution ini mengikuti mertuanya yaitu Pak Joko Widodo, dan banyak juga yang kecewa dengan Bobi Nasution dan keluarga Pak Jokowi. Makanya keluarga Pak Jokowi dianggap menjadi politik dinasti, teman-teman. Teman-teman, ketika walaupun misalnya Haston mengatakan Bobi Nasution tetap nekat untuk mengambil formulir agar bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Sumatera Utara yaitu Medan pada Pilkada di 2024. Teman-teman, memang sejak awal bahwasannya mengapa partai PDIP kecewa dengan Bobi Nasution dan Joko Widodo,
Wajar saja kalau misalnya dari partai PDIP kecewa melihat mereka, karena mereka yang telah membesarkan nama Pak Jokowi, yang membesarkan nama Gibran, malahan mereka meninggalkan partai PDIP. Menurut saya memang kekecewaan itu memang hal wajar, dan bahkan karena partai PDIP mengusung Ganjar sebagai calon presiden, seharusnya seorang kader mendukung calon tersebut. Dan Aston juga sudah memberikan terbaik dan sudah berjuang sejak awal. Teman-teman, Bobby mengakui akan mencoba dari semua partai politik, tak terkecuali PDIP. Sejauh ini ia juga sudah mendapatkan dukungan dari Partai Golkar. Formulirnya itu kita daftarkan kita mencoba dari semua partai kalau bisa, kata Bobby. Dia mengklaim sejauh ini sudah ada beberapa partai yang mengakui ingin mendukung. Bobby menyebut tawaran sudah disampaikan secara lisan. Akan tetapi ia belum mau merinci partai apa saja yang telah menyampaikan itu. Masalah gubernur, saya sampaikan ada beberapa partai secara lisan sudah memberikan surat tugas dari Desember. Beberapa partai kemarin secara lisan saja, ujar. Mengenai hubungan dengan PDIP, Bobby mengklaim baik-baik saja. Ia mengaku tetap menjalani komunikasi dengan partai PDIP di Medan. Enggak lah, saya selalu sampaikan dengan partai, seluruh partai, bukan urusan politik yang saya, tapi urusan kerja dengan DPRD Medan, dengan seluruh Francis beberapa. Insya Allah mudah-mudahan ambil formulir di partai PDIP. Sebelumnya, Sekjen PDIP Haston Kristianton mengatakan partai tidak akan memberikan tiket kepada Bobi Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara di Pilkada di 2024. Haston mengatakan PDIP sudah mulai menjaring nama-nama calon kepala daerah yang akan diusut. Mereka menantikan usulan dari pengurus daerah. Sudah ada pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara, kemarin sudah melaporkan semua boleh mendaftarkan kecuali Mas Bobby. Itu usulan dari bawah, ungkap Haston di rumah Megawati Jumat 12 April, dilansir dari Detikom. Memang ketika Sekjen mengatakan seperti itu karena adanya tindakan-tindakan mungkin menurut Haston dan tidak wajar lagi untuk dilakukan oleh Bobi Nasution, sehingga Haston pun bertindak tidak memberikan tiket dari partai PDIP untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Sumatera Utara, yaitu Medan. Sudah ada pendaftaran yang sudah dilaporkan dan terkecuali Bobi Nasution. Artinya Bobi Nasution tidak diberikan tiket untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur dari partai PDIP tersebut, teman-teman. Teman-teman mungkin memahamilah situasi dinamika politik yang terjadi saat ini. Banyak hanya mementingkan pribadinya yang ingin mencalonkan diri dan ingin memenangkan. Banyak sekali yang terjadi saat ini, teman-teman. Kita tidak berurusan panjang terhadap mau Bobi Nasution menjadi gubernur Jawa Medan, mau Bobi Nasution sebagai wali kota Medan, tapi yang kita harapkan semoga siapapun memang gubernur Jawa Medan, kita doakan saja bisa menjalankan amanah dan tugas teman-teman. Teman-teman, mungkin sekian video ini, mungkin juga memahami apa yang disampaikan oleh Eko Kutandi tadi. Mungkin teman-teman juga sudah memahami situasi politik yang terjadi saat ini antara hubungan PDIP dengan Bobi Nasution. Walaupun kandidat dari PDIP yaitu Ganjar Pranowo telah kalah, tetapi partai PDIP tetap diakui dan tetap namanya juga besar. Dan kita doakan saja Ibu Megawati sehat selalu, karena partai PDIP memiliki ketua, yaitu Ketua Umum Partai PDIP itu Megawati Soekarno Putri. Nah, teman-teman, mungkin sekian dari video ini. Jika ada tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.